Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Semoga hari ini kita hadir dengan semangat dan energi yang positif ya teman-teman ya. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz yang akan menjadi moderator pada malam hari ini. Hari ini kita tidak hanya akan membahas sesuatu yang hanya menarik saja, tetapi juga relevan dengan bisnis saat ini, khususnya di bidang manajemen operasi dan produksi ya, yang kali ini akan dibawakan oleh tim dari Keripik Sentul. Sebelum itu izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu siapa saja yang akan menjadi narasumber pada malam hari ini, terutama dari Keripik Sentul ya. Yang pertama ada Mas Samsul Ramdis, beliau founder sekaligus CEO dari Keripik Sentul ya teman-teman ya. Halo. Selanjutnya ada Mas Alfahjah yang mengurusi legalitas di Keripik Sentul. Kemudian ada Mbak Siti Nur Aksio dari Keripik Sentul. Kemudian ada Mas Ibrahim Kusnandul. Beliau di sini sebagai CEO yang mengurusi marketing di Keripik Sentul. Tentunya beliau ini dia mempunyai skill di situ ya. Semoga kita mendapatkan insight yang baik sekali dari teman-teman di sini ya. Langsung saja mungkin ya saya berikan ke kelompok Sentul Kampus ya, yang hari ini akan mengisi seminar pada malam hari ini yang membahas tentang manajemen produksi dan operasi ya. Kepada Mas Samsul Ramdis, kami silakan. Success is confidential, but when ability meets jadi sukses ini adalah bukan hanya hal kebetulan, tapi ketika sukses ini adalah ketika kemampuan bertemu dengan kesempatan, bertemu dengan keberuntungan. Jadi pada saat ini izinkan kami Keripik Sentul Ramdis ingin membawakan sebuah seminar yang berjudul Bersama MPO Kita Wujudkan Kesuksesan Bisnis Keripik Sentul Ramdis. Yang pertama itu apa sih menurut teman-teman ini? Apakah teman-teman ini pengen sukses? Nah, sukses itu apa? Sukses itu adalah suatu keberhasilan. Beda dengan kesuksesan. Kesuksesan adalah proses untuk mencapai keberhasilan untuk mencapai sesuatu. Jadi sukses dan kesuksesan itu berbeda. Sukses itu hanyalah keberuntungan atau keberhasilan, sedangkan kesuksesan itu adalah keberhasilan kita untuk menggapai sesuatu gitu. Jadi contohnya dari kesuksesan ini, goals dari perusahaan ini ingin menjadi perusahaan di long term, short term, dan middle termnya itu menjadi di short termnya menjadi perusahaan yang memiliki profit tinggi, stabil. Di middle termnya perusahaan dari Keripik Sentul ini mempunyai relasi dan juga mempunyai core bisnis yang lainnya, dan untuk dari long termnya ini memiliki aset di 1,T di 3 tahun ke depan. Nah, itu merupakan tujuan dari Keripik Sentul Ramdis. Nah, untuk mencapai itu apa yang perlu kita lakukan dari Keripik Sentul Ramdis? Yaitu pertama, kita menggunakan metode manajemen produksi dan operasi seperti itu. Nah, jadi relate ya, makanya dari judul tadi MPO ini kita wujudkan, dengan MPO kita wujudkan kesuksesan bisnis Keripik Sentul Ramdis seperti itu. Dan perkenalkan, saya sendiri selaku CEO dari Keripik Sentul Ramdis, karena Keripik Sentul Ramdis ini merupakan produksi yang masih langka, atau bisa dibilang merupakan produk baru dari pasar gitu. Jadi saingannya atau produk ini masih sangat jarang ditemui gitu. Nah, ini menjadi salah satu kenapa ide kita untuk membuat bisnis Keripik Sentul Ramdis seperti itu. Nah, menurut para ahli, sebelum kita masuk ke Keripik Sentul, kita pelajari dulu apa itu namanya manajemen operasi dan
produksi dan operasi. Mungkin di sini teman-teman ada yang pernah dengar ya, MPO itu apa gitu. Nah, MPO ini menurut para ahli, menurut Handoko, manajemen produksi dan operasi merupakan usaha-usaha pengelolaan secara optimal penggunaan sumber daya atau sering disebut faktor-faktor produksi, tenaga kerja, mesin-mesin, peralatan, bahan mentah dan sebagainya dalam proses transformasi bahan mentah dan tenaga menjadi berbagai produk atau jasa. Relate ya. Jadi menurut Handoko, manajemen produksi ini dari proses dari bahan mentah menjadi bahan jadi. Nah, kenapa? Karena bisnis dari keripik sentuhan ini adalah pengelolaan bahan mentah, yaitu dari bahan baku diproses sedemikian rupa dan menjadi bahan jadinya, yaitu sebuah keripik yang kita produksi setiap hari seperti itu. Oke, jadi dengan MPO ini kita bisa mewujudkan tujuan ataupun goals dari keripik sentuhan ini. Gitu. Yang pertama, setelah tadi kita mengenal apa itu MPO dari manajemen produksi dan operasi, kita kenalan juga nih ada beberapa manfaat dari MPO ini. Yang pertama, kolaborasi menjadi fungsional seperti pemasaran, keuangan, dan SDM. Jadi di sini tuh dari berbagai divisi, baik itu dari pemasaran, keuangan, dan juga SDM. Ini jadi dari tiga divisi ini kolaborasi gitu, menjadikan harmonisasi dalam perusahaan seperti itu. Jadi dari segi pemasaran tidak selalu dengan pemasaran, gitu. Kadang pemasaran pun perlu dengan keuangan, karena di dalam pada dasarnya, pada teknisnya itu di lapangan, pemasaran itu pasti akan membutuhkan approval ataupun pembiayaan dari finance gitu, untuk promosi dan juga untuk itu yang pertama tadi promosi, yang kedua itu untuk personal branding perusahaan, juga untuk marketing, dan itu kan memerlukan biaya. Di sinilah dari manajemen produksi dan operasi ini. Nah, jadi peran dari berbagai divisi tadi itu diatur sedemikian rupa agar menjadi lebih efektif dan efisien dalam keberlangsungannya untuk mencapai tujuan goals perusahaan tersebut. Yang kedua, pengelolaan biaya perusahaan seperti tenaga kerja, bahan baku, dan energi. Nah, di dalam MPO juga kita mengelola kos-kos atau biaya-biaya, karena kalau misalkan perusahaan itu lebih besar pasar dibanding dia, data perusahaan itu akan terdapat atau 50-70% sampai 90% perusahaan itu akan default atau gagal ataupun berprestasi. Nah, di dalam MPO ini kita mempelajari bagaimana menangani, memanage ya, karena kan kita perlu nih memanage uang gitu kan, dari sisi keuangannya, dari biaya-biaya termasuk biaya tenaga kerja gitu kan, kita sesuaikan, kita ikutin perundang-undangan gitu. Jadi kita tidak semerta-merta memberikan gaji karyawan, tapi kita harus mengikuti keberlangsungan atau ketentuan hukum yang ada di negara Republik Indonesia ini gitu. Nah, yang kedua dari bahan baku ini kita juga kita kelola dengan baik dengan skema, dengan mengikuti MPO ini kita sudah diatur. Jadi kita tidak selalu asal membeli bahan baku. Karena apa? Karena bisnis kita ini adalah bisnis manufaktur, dari pengelolaan barang mentah menjadi barang jadi. Jadi kalau misalnya dari bahan baku saja kita salah, itu maka outputnya itu bakal rusak gitu, kita itu bakal tidak diterima di pasaran gitu. Dan pun kalau misalnya dari pemilihan bahan baku ini kita salah di awal gitu, pas begitu ditolak dan sampai barang jadi dan sampai ke customer, nah ini yang menjadi PR besar gitu. Jadi kerugian perusahaan terbesar itu bukan dari prosesnya, tapi setelah barang cacat ini sampai ke customer. Nah, itu merusak branding dari perusahaan seperti itu gitu. Jadi kalau misalkan kita hitung kerugian, kalau masih selama dari produksi masih kita ganti, misal dari bahan baku, ternyata bahan bakunya ini rusak nih, nah itu masih kita ganti, tidak terlalu mengakos banyak. Tapi kalau misalkan kita tidak sortir bahan baku sampai ke terdistribusi ke customer, nah ini akan menjadi kerugian bagi perusahaan terbesar gitu, karena di situ bukan hanya material tapi moral juga gitu, brand image kita perusahaan yang sudah kita bentuk akan hancur seketika seperti itu. Nah, untuk poin ketiga yaitu pengelolaan aset seperti pabrik, mesin, dan peralatan dan sebagian lainnya, ini juga perlu
kita atur, kita kelola di dalam manajemen produksi dan operasi seperti itu, baik dari perawatan mesin dan lain sebagainya. Nah, untuk pengawasan, poin keempat itu pengawasan kegiatan perusahaan mulai dari pemilihan bahan baku, produksi, dan distribusi. Nah, itu yang tadi saya jelaskan gambarannya. Kita mulai dari pengenalan nih, cari distribusi, cari supplier yang A dan B kita bandingkan, terus juga dari kualitasnya kita bandingkan, dari harga gitu kan, terus dari benefitnya. Misal dari supplier A dia harga murah tapi dia tidak bisa memberikan servis lebih, jadi kita harus ambil barangnya. Nah, itu kan jadi pertimbangan juga dalam pemilihan bahan baku. Nah, sampai ke tahap distribusi itu pun masih dalam ruang lingkup manajemen produksi dan operasi. Poin kelima yaitu peningkatan kepuasan pelanggan. Jadi tujuan kita berusaha itu karena kita memiliki perusahaan keripik sembong ini adalah orientasinya adalah kepada kepuasan pelanggan, di mana kita ini kalau misalkan produk kita ini pelanggan tidak puas, maka ya hanya beli putus saja lah gitu. Tapi kalau misalkan yang kita cari dari keripik sembong Ramlis ini adalah continuity dari pembeli untuk melakukan repeat order. Nah, dalam membelikan repeat order ini berarti kan harus terjadi kepuasan pelanggan, baik itu dari, makanya kita selalu menerapkan manajemen produksi dan operasi. Gunanya untuk apa? Untuk meningkatkan value kita di pelanggan, terutama pada reseller kita seperti itu. Jadi setelah kita pelajari MPO tadi, kita singgung sedikit tentang MPO. Nah, di sini ada produksi usaha kuliner. Karena bisnis keripik sentul ini adalah bisnis kuliner, jadi kita harus tahu dulu nih dari ketentuan dan juga dari apa sih bisnis kuliner itu seperti apa gitu. Mungkin teman-teman udah pada tahu ya kuliner atau bisnis kuliner itu seperti apa. Tapi di sini di dalam bisnis kuliner itu ada dua ya teman-teman, ada dua gitu. Ada dua jenis. Yang pertama dari food service, yang kedua dari industri kecil dan menengah gitu. Nah, dari food service ini yaitu seperti produksi makanan siap saji di hotel, restoran, hotel, food dan booth serta catering. Sedangkan kitchen, poin keduanya yaitu masih di food service, yaitu kitchen atau produksi bahan setengah jadi untuk dimasak atau dijadikan outlet. Nah, sedangkan di poin kedua yaitu bisnis industri makanan kecil dan menengah, yaitu produksi olahan dalam kemasan untuk dijual ke konsumen langsung dan umur produknya lebih dari 7 hari. Jadi dua jenis produk usaha kuliner ini, yang pertama itu dari food service, kata kuncinya adalah kurang dari 7 hari produk itu, dan untuk industri kecil menengah itu lebih dari 7 hari. Jadi kita membedakannya dari kekuatan atau kelemahan kekuatan dari si produksi itu gitu kan. Gitu, ada yang kuat sampai 7 hari, ada yang kurang dari 7 hari udah basi seperti itu. Setelah kita tahu nih jenis-jenis produksi usaha kuliner itu tadi ada dua, nah kita juga harus tahu nih dari legalitasnya. Nah, dari food service yang pertama itu adalah leg hygiene gitu, dan untuk yang kedua di industri kecil dan menengah itu ada SPP IRT dan juga BPOM. Jadi kalau SPP IRT itu ruang lingkupnya lebih ke skala kecil karena industri rumah tangga seperti itu. Jadi untuk legalitasnya dari masing-masing kegiatan usaha kuliner itu ada dua. Dari food service itu hanya membutuhkan leg hygiene saja, dan kedua untuk industri kecil dan menengah itu pertama harus ada SPP IRT ataupun BPOM gitu, serta harus ada dilengkapi juga dengan sertifikat halal, karena makanan ini rentan ya gitu kan. Karena kalau misalnya kita tidak mencantumkan sertifikat halal, khawatirnya di kemudian hari memberatkan perusahaan kita ya. Alangkah baiknya kita juga urus sampai ke pembuatan sertifikat halal gitu. Dan alhamdulillah keripik sentul ini kita sudah melakukan legalitas. Kita utamakan dulu dari sisi legalitas, kita sudah lengkapi semua, tinggal kita proses untuk hakik seperti itu. Nah,
Oke, tadi setelah MPO itu kita tahu sejarah apa tuh mengenai MPO itu apa. Nah, kita kenalan dengan keripik sentuh ramblis. Mungkin teman-teman di sini ada yang baru dengar ya, pertama kali baru dengar apa itu keripik sentuh ramblis. Nah, keripik sentuh mungkin masih asing terdengar di telinga kawan-kawan ya. Jadi keripik sentuh ini bukan khas dari Sentul, tapi banyak yang mengkategorikan keripik ini disebut dengan keripik Kijing dan juga keripik Malaysia gitu. Lebih ke jenis keripik pangsit sih seperti itu. Nah, apa sih yang melatar belakangi dari saya dan timnya untuk membuat bisnis keripik Sentul ini? Pertama itu berawal dari kita memberikan berawal dari momen Lebaran di 2023. Pas begitu saya memberikan hampers kepada rekan-rekan kerja, ternyata feedback dari rekan-rekan kerja ini baik nih. Bahkan ada yang minta order gitu. Walaupun pada saat itu saya membeli keripik Sentul ini membawakannya itu dari mertua saya, dari Ciamis sana gitu. Jadi kalau misalnya cuma bikin beberapa kilo saja itu sayang. Makanya kita lihat peluangnya, ternyata bisnisnya menjanjikan loh gitu. Jadi kita coba setelah kita berikan hampers kepada teman-teman kerja, mereka meresponnya dengan baik. Ternyata ini sudah bisa masuk di pasar Jabodetabek ini gitu. Makanya saya dan tim memutuskan untuk membentuk perusahaan, yaitu kita memproduksi keripik sentuh ramblis gitu. Dan juga untuk resepnya kita sudah mendapatkan, dan hasilnya pun alhamdulillah sampai saat ini kita belum menerima komplainan terkait dengan rasa dari keripik sentuh ini tersebut. Nah, ini histori dari keripik sentuh ramblis. Kita mulai dari hampers, terus juga kita coba jual di toko online saja. Sampai sekarang alhamdulillah kita sudah punya satu sales untuk konsinyasi ke warung-warung gitu. Dan juga untuk sekarang ini kita sedang proses MOU dengan Siliwangi. Mungkin teman-teman tahu ya Siliwangi. Nah, kita sedang proses MOU ke sana karena dari sisi legalitas, sisi packaging kita sudah masuk. Tinggal kita menunggu keputusan dari vendor kita gitu, dari MOU tersebut gitu. Nah, itu sedikit histori dari keripik sentuh ramblis gitu kan. Untuk ini selanjutnya itu ada di struktur organisasi. Yang pertama itu mungkin bisa langsung dibantu Mbak Rai. Oke, yang pertama ada CEO, menetapkan visi misi dan strategi bisnis keripik sentuh ramblis. Yang kedua, memimpin dan mengarahkan manajemen. Yang ketiga, mengambil keputusan strategi untuk pelaksanaan bisnis. Lanjut ke tugas COO. Yang pertama adalah mengawasi operasi bisnis keripik sentuh ramblis. Yang kedua, memastikan pelaksanaan operasi bisnis. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasi. Lanjut, yang ketiga ada tugas CFO. Yang pertama ada menyusun anggaran tahunan dan bulanan. Yang kedua, memantau dan mengendalikan pengeluaran dan pendapatan. Yang ketiga, mengelola investasi dan arus kas. Tugas yang ke CMO, tugas CMO. Yang pertama ada mengembangkan dan mengimplementasikan strategi marketing yang komprehensif untuk keripik sentuh ramblis. Yang kedua, menganalisis pasar untuk mengembangkan produk dan strategi pemasaran yang efektif. Yang ketiga, membangun dan menjaga citra merek keripik sentuh. Lanjut, legalitas di bisnis keripik sentuh ini termasuk dalam bisnis produksi usaha kuliner, industri kecil dan menengah. Maka legalitas yang diperlukan sebagai direktur NIB, SPPIRT sama sertifikat halal. Nah, ini NIB di keripik sentuh. Ini SPPIRT keripik sentuh. Ini sertifikat halal di keripik sentuh. Ini bisnis proses model keripik sentuh. Kalau ini yang standar operasional prosedur di keripik sentuh. Di keripik sentuh yang pertama ada mesin penggiling dan mixer kapasitas 2 kilo, mesin penggiling di nyapu sama selat plastik. Ini buat tempat produksi
si Keripik Sentul. Sekian, terima kasih. Kasih tepuk tangan terlebih dahulu. Ini kepada Bapak Keripik Sentul. Jadi kita bisa memahami ya, bagaimana proses manajemen produksi di Keripik Sentul itu ya. Oke, kita kasih kesempatan yang ingin bertanya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Rangga dari Lamin IDN. Saya dari JN1. Ingin bertanya, kan tadi dibilang expired date-nya itu 2-3 bulan. Gimana cara menentukan lamanya expired date dari keripik tersebut? Terima kasih. Ini juga pertanyaan bagus, apresiasi dulu dong teman-teman. Jadi, nah untuk mengetahui expired date dari keripik Sentul Ramlis ini, kita melakukan riset dulu gitu. Sebelum kita publish ke pasar, kita konsinyasi ke warung-warung, juga kita jual ke restoran kita uji dulu nih dari 1 bulan kita tidak buka. Jadi kita uji itu kita menggunakan 6 produk yang kita sudah packing gitu. Itu ada yang kita buka 1 bulan, ada yang kita buka 2 bulan, ada yang buka kita 3 bulan, dan kita beri waktu itu 1 bulan dari masing-masing keripik itu. Jadi dari 6 packaging ini kita bungkus. Nah, kita bukanya itu ada yang 1 bulan sampai ke 6 bulan, dan kita menemukan keripik ini tidak layak itu di range antara 2 sampai ke 3 bulan. Jadi kita maksimalkan itu di 3 bulan seperti itu. Makanya proses kita ke konsinyasi pun kalau barang kita lebih dari 3 bulan kita akan ambil gitu. Itu akan menjadi BS kita seperti itu sih. Jadi kita melakukan riset manual seperti itu. Itu setelah di packing ya. Tapi kalau misalkan tidak di packing 2-3 jam pun udah tidak enak lah seperti itu. Anak-anak langsung berakhir. Itu terima kasih. Oke, terima kasih penjelasan dari Mas Samsul Ramlis. Ada pertanyaan lagi tadi? Perkenalkan, nama saya Dita Kusumani Hasib. Saya dari bisnis Keripik Kijing sebagai CEO. Saya mau tanya Bang, bagaimana cara menjaga kestabilan, kekonsistenan, dan semangat dalam menjalani bisnis ini? Terima kasih. Tadi pertanyaannya bagaimana cara menjaga konsistensi dari menjalankan bisnis keripik ini ya. Gitu. Jadi untuk menjaga konsistensinya di tahun pertama itu kita mengalami cukup banyak obstacle-nya, bahkan setelah saya itu dari keuangan itu kita hampir rugi 40 juta karena reseller kita sudah beberapa kali ganti reseller, dan kendalanya itu kita tidak bisa menjaga, kita tidak bisa menemukan partner kerja kita yang amanah gitu. Jadi ibarat kasarnya kita mengalami kerugian. Nah, kenapa sih cara kita dari diri kita sendiri, terutama dari Keripik Sentul Ramlis, karena untuk menjaga konsistensi ini kita berbisnis berarti kita berani mengambil resiko itu sih gitu. Dan juga suatu bisnis ini bisa dikatakan stabil apabila sudah melewati 3-5 tahun ke depan seperti itu. Jadi ya merawat bisnis ini sama saja kita merawat anak bayi gitu. Usia 1 bulan bahkan belum bisa jalan gitu kan, bahkan ngomong pun belum bisa gitu. Makanya ya pertamanya sih di 3 tahun pertama ini kita benar-benar khusus gitu kan. Dan untuk menjaga konsistensinya itu ya kita kembali, karena apalagi kita ini punya goals, punya tujuan di Keripik Sentul Ramlis ini. Makanya kita balikan lagi mereka seperti itu sih. Kita berani berbisnis ya berarti kita siap menerima resiko seperti itu. Sekian, terima kasih. Terima kasih Mas Samsul. Oke, mungkin dari DM lain, dari kelompok lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia dan Sentara dari Dina 22 kelompok Supri. Ingin menanyakan, kan tadi katanya bisnis ini sudah membuat MOU dengan Siliwangi. Ingin tahu bagaimana syarat-syarat, apa saja syarat-syarat yang diperlukan untuk membuat MOU dengan suatu perusahaan atau kelompok. Terima kasih. Persyaratan membuat MOU pertama itu ada 2 cara. Yang pertama ini cara umum, yang kedua cara ordal gitu. Jadi kebetulan ini kalau secara umumnya itu
kita karena berbisnis itu bukan hanya kita mementingkan profit gitu, tapi kita harus mementingkan juga relasi yang kita kejar gitu. Jadi saya punya satu relasi ini kalau proses yang kita lakukan ya. Jadi dari relasi ini kita bikin surat penawaran offering letter kepada Siliwangi ini gitu kan. Jadi harapannya sih, jadi dari sekian banyak UMKM yang mengajukan, kita kirim ke ex karyawan dari Siliwangi ini. Jadi dari 100 lamaran, dari 100 penawaran, ya minimalnya kita menjadi 10 teratas lah yang dilirik sama HR dari ataupun procurement dari Siliwangi ini gitu, seperti itu. Jadi step by step itu kita lakukan penawaran, terus juga kita datang ke sana, kita presentasi lagi seperti tadi gitu kan, briefing seperti apa sih gitu, kita punya bagian apa gitu kan, dan juga ketahanannya berapa lama, terus legalitasnya seperti apa, ingredientsnya atau bahan-bahannya itu apa saja gitu kan. Nah, setelah dari itu kita bawa sampel juga. Setelah bawa sampel, baru dari situ mereka memutuskan untuk kerjasamanya seperti apa. Cuman dari sini kita baru melakukan surat penawaran, kita baru jual penawaran saja, belum ada interview belum ada panggilan karena baru di 2 minggu terakhir ini gitu kan, by email sih kita lakukan seperti itu. Jadi step by stepnya seperti itu. Jadi setelah kita lakukan offering itu, ya kalau misalkan kita langsung jelas email saja, kemungkinannya kecil banget gitu kan diterima. Tapi kalau misalnya kita ada relasi di sana, ya 50 sampai 100% itu bisa masuk sih produknya seperti itu sih. Gitu. Untuk step by step untuk melakukan MOU dengan toko ataupun retail seperti itu gambarannya. Jadi itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, ini ada pertanyaan terakhir. Untuk legalitas, tadi lumayan sudah banyak ya legalitasnya. Itu gimana sih prosesnya, ribet atau enggak, lama atau enggak? Terus Ramris ini sudah terdaftar di KAPI atau belum ya? Itu aja. Baik, terima kasih Pak Kangge dari Ibu Kusuma. Untuk dari legalitas Ramris ini pertama itu dari NIB ya. Nah, kita buat NIB ini, NIB, SPPIRT itu hanya dari satu website saja, website yang telah disediakan oleh pemerintah kita ya. Kita juga alhamdulillah nih, ternyata di pemerintah kita ini mensupport banget nih untuk UMKM gitu kan. Jadi kita lebih dipermudah lah gitu untuk membuat NIB dan juga untuk PIRT gitu. Jadi dari Kritik Ramris sendiri ini, histori membuat NIB dan PIRT itu pure dari situs OSS yang dibuat oleh Kemendagri seperti itu. Jadi prosesnya mulai dari pengisian form, terus juga kita registrasi dari OSS-nya biar bisa login di website-nya, sampai dengan terbitnya surat NIB dan juga SPIRT itu dari OSS. Dan untuk waktunya itu kalau NIB kurang lebih dari NIB sampai ke SPIRT itu kurang lebih di 2 minggu. Waktu itu kita kerjakannya itu karena saya ada kesibukan lain, jadi tidak terlalu fokus ngurusin legalitasnya, tapi dalam waktu 2 minggu kita sudah selesai dari NIB dan juga SPIRT. Nah, kenapa sih Kritik Santo Ramris ini membuat NIB dan SPIRT? Karena salah satu waktu itu tuh karena lagi boomingnya banget, lagi viralnya banget nih di TikTok gitu kan. Nah, kita coba masuk ke Grab untuk ke market dari TikTok ini, kita harus, dan terutama dari makanan ya, kita harus ada SPIRT gitu. Jadi makanya Kritik Santo Ramris ini karena pengen masuk ke pasar TikTok, kita bikin SPIRT gitu. Dan juga setelah SPIRT sama NIB ini selesai rampung di 2 minggu. Nah, kebetulan untuk sertifikat halalnya kita ini alhamdulillah dibantu oleh saudara kita dari PCNU atau GPNU. Waktu itu tuh mereka sedang ada program penyelenggara halal. Kebetulan balik lagi nih teman-teman, makanya kita berbisnis itu harus berbanyak relasi, karena dari relasi saya juga saya dapat diberi kemudahan untuk sertifikat halal ini gitu kan. Sebelumnya kita sudah prepare NIB dan SPIRT, kita lanjut step berikutnya itu di sertifikat halal dibantu dengan program dari PCNU dari Kemenag di tahun lalu.
gitu kan. Nah alhamdulillah dari situ dari awal sampai akhir kita bisa dibilang apa ya, karena program ini membantu banget UMKM. Alhamdulillah saya dapat free gitu teman-teman untuk sertifikat halalnya gitu. Jadi syaratnya itu harus punya FIB dan juga dicek nih produk makanannya seperti apa, jenis apa, seperti itu sih gitu. Jadi alhamdulillah bisa dibilang dari FIB sampai dari proses FIB sampai dengan sertifikat halal tidak banyak budget atau biaya yang dikeluarkan, karena balik lagi karena dari Tripix Satu Lapis ini mempunyai relasi yang alhamdulillah luar biasa gitu kan, jadi bisa membantu proses legalitas Tripix Satu Lapis ini. Nah kalau untuk akhirnya kita sudah cek, ini Tripix Satu Lapis ini belum ada yang menggunakan gitu kan, cuman dari kita sendiri pun kita belum mengesahkan atau belum mempatenkan hak paten dari bisnis kita ini gitu. Dari Lapis ini pertama itu terbentuk karena pada saat ini konsentrasi kita itu untuk mengembangkan bisnis dulu nih gitu. Jadi mungkin ini masuk ke dalam agenda kita di 2025, insya Allah Tripix Satu Lapis ini harus ada haki gitu. Itu menjadi komitmen kami gitu sih. Untuk saat ini Tripix Satu Lapis belum kita hakikan gitu. Tapi di 2025 insya Allah mohon dukungan dari teman-teman, kita akan hakikan, karena kan proses haki kita belum ada relasinya, makanya perlu persiapan yang cukup lah gitu. Sekian, mungkin itu sudah dibantu. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena waktunya sudah selesai, mohon maaf ya yang ingin bertanya sudah habis. Oke, akhirnya kita sampai di penghujung acara. Saya ucapkan terima kasih kepada tim Tripix Satu Lapis dan juga teman-teman semuanya yang antusias luar biasa sekali. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, saya Abdul Aziz, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan dalam membawa acara hari ini. Mudah-mudahan kita bertemu di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.